Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, kita masuki pada uh, materi tentang orientasi kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Baik kakak, ini dasar hukum kita untuk melaksanakan KMD kali ini. Kemudian ini sesdiklat kita, sesdiklat gerakan pramuka yang bertujuan memberikan pedoman bagi kuartir dan satuan gerakan pramuka dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita. Nah, kakak, kurikulum KMD kita ini mestinya kalau di situasi normal kita laksanakan selama 7 hari dengan 70 jam pertemuan. Ini pola kursus segmental kita. Ada masukan, ada proses, ditindaklanjuti evaluasi, kemudian ada rencana tindak lanjut dan hasil serta dampak yang nanti kita harapkan. Secara lebih jelas seperti ini apa masukannya? Masukan-masukan dari anggota dewasa, peserta didik, dan dari masyarakat yang kita proses dalam kurikulum. Tentu kurikulum gerakan pramuka. Kalau kita sedang ber-KMD, maka ya kurikulum KMD yang kita buat acuannya. Dalam kurikulum itu ada struktur, ada kisi-kisi, ada jadwal, ada metode, skenario pembelajaran, penyampaian materi, ada penilaian, dan tindak lanjut. Kemudian di dalamnya juga sudah terbahas sarana prasarana yang harus kita penuhi, pelatih dan tenaga kependidikan, serta sertifikat atau ijazah. Dari proses ini kemudian apa hasilnya? Yaitu ketercapaian kompetensi dari peserta kursus, yaitu kakak. Nah, kemudian yang kita harapkan nanti berdampak pada pemanfaatan hasil penugasan lulusan dan pengabdian kepada masyarakat. Ini kursus pola segmental kita. Dalam pendidikan kepramukaan itu berbasis pada kegiatan belajar sambil melakukan. Kemudian dilaksanakan di alam terbuka, tidak di dalam kelas. Kemudian dibentuk dalam satu kelompok. Kalau penggalang ya di penggalang ada apa? Di penggalang regu. Kalau di siaga ada apa kakak? Ada barung. Kemudian kegiatan itu kita kemas dalam kegiatan yang menarik dan menantang. Tentu di dalamnya adalah harus ada penguatan metode kepramukaan. Bagaimana metode kepramukaan? Nanti akan ada bahasan khususnya tentang metode kepramukaan. Nah, hal itu semua dikemas dalam tahapan, urutan, bagian demi bagian, dan terpola secara sistematis. Jadi tidak boleh lompat-lompat. Materinya harus urut. Tahap 1, 2, 3, materinya apa yang tersaji harus urut. Nah, kemudian dibahas dari bagian ke bagian yang sudah terpola secara sistematis. Di akhir kegiatan nanti tentu ditandai dengan ijazah. Nah, kakak, ini perbedaan pola lama dan pola segmental yang sekarang kita laksanakan. Di pola lama pendidikannya secara klasikal, tapi kalau di segmental itu perorangan. Penyusunan jadwal kalau yang lama secara parsial. Nah, penyusunan jadwal dalam segmental ya secara segmental, yaitu tadi yang berurutan, bertahap, bagian demi bagian yang terpola secara sistematis. Jadi tidak bisa dirubah-rubah jadwalnya. Di lama tidak ada kontrak belajar. Di segmental ini kakak nanti setelah ini nanti akan membentuk kelompok atau regu atau barung yang di dalamnya itu nanti ada kontrak belajar. Kalau dulu hanya literasi, hanya membaca, hanya belajar membaca. Sekarang
menggunakan fasilitas yang difasilitasi. Dulu pelatih pendampingnya hanya sebagai pendorong. Yang berjibaku dulu mendorong kakak-kakak peserta adalah pelatih. Sekarang pelatihnya sebagai pendamping atau konsultan. Karena sekarang ini yang aktif adalah pesertanya, kakak-kakak. Kalau dulu peserta pasif. Kegiatannya pun dulu pasif. Kalau sekarang kegiatannya harus proaktif. Nah ini peserta dulu. Peserta penghayatannya dalam golongan. Kalau sekarang dalam calon peserta. Bagaimana calon peserta ini dihayati? Bagi yang siaga, yang menghayati, bagaimana kesiagaan? Kalau yang penggalang, bagaimana kepenggalangan? Peserta dulu, ya beginilah. Sesukanya, dia sukanya di mana dan seperti apa. Kalau sekarang ini harus memainkan aturan yang berlaku, aturan role play-nya, aturannya ini dan sebagainya. Ini kakak, ini yang intinya ciri-ciri utama segmental itu yang satu, belajar sambil melakukan, learning by doing, harus. Kemudian dilakukan di alam terbuka, kegiatannya harus menarik dan menantang, dilakukan dalam kegiatan yang berkelompok, bergu atau berbarum. Yang kelima, tetap harus dalam pengawasan orang dewasa. Nah, ini yang harus diperhatikan, unsur-unsurnya dalam kursus segmental itu adalah melakukan. Kakak harus melakukan, semuanya harus dilakukan oleh peserta. Kemudian kakak harus berbagi, sharing, berunding dengan kelompoknya, dengan teman lain. Kemudian kakak harus mengalami ini. Semuanya berproses. Semuanya harus berproses. Kemudian mengaitkan dengan pengalaman nyata. Nah, teorinya seperti apa, kemudian diterapkan dalam keadaan yang sesungguhnya. Ini. Kemudian kakak, ini urutan penyajiannya dalam pola kali ini kita menggunakan do, lakukan. Kakak harus melakukan ini. Kemudian nanti diobservasi oleh pelatih pendampingnya yang observasi. Hasil observasi nanti disampaikan kepada kakak-kakak. Namanya refleksi. Kakak diajak berunding, ini kekurangannya, ini kelebihannya, kemudian baru kakak melakukan. Demikian juga nanti kakak waktu sudah jadi pembina, untuk membina di satuan, terapkan ini. Terapkan pola Dora ini. Kakak, metode-metode dalam kepramukaan, ini banyak sekali. Banyak kalau metodenya. Karena ini adalah pendidikan orang dewasa, kakak sebagai calon pembina, maka pendekatannya dengan andragogik. Dengan andragogik, dengan menggunakan metode kepramukaan. Apa metode kepramukaan? Nanti ada bahasanya sendiri, ada eksperimen, ada active learning, ada progresif, induksi, permainan, proyek, dan kinerja. Nah, kakak, ini tahapan-tahapan kursus kita. Tahapan 1, observasi, dianalisa kebutuhan peserta, kebutuhannya panjenengan semua, kakak, kemudian diinformasikan, ada informasi sasaran kursus, kemudian dinamika kelompok nanti. Ini yang sekarang kita bahas, informasi sasaran kursus ini. Kemudian nanti kakak akan membentuk dinamika kelompok, kemudian juga membuat kontrak belajar. Tahapan yang kedua, penguatan. Nah, ini materi intinya nanti di fundamental kepramukaan. Isinya apa? Undang-undang, gerakan kepramukaan, ADART, kebijakan, PDK, MK. Nanti akan ini kegiatan inti, materi-materi inti. Kemudian juga isu-isu penting, problematika dan solusi.
Tahapan yang ketiga, penerapan. Kakak praktek, simulasi. Penerapan materi, ujian praktek. Tahap ketiga, pengukuhan, refleksi, RTL, tes akhir, open forum. Ini yang akan kita lakukan nanti tahapan-tahapannya, Kakak. Nah, kemudian apa yang akan dinilai? Nah, Kakak ingat, kita ini kursus. Kursus itu berarti ada penilaian, karena nanti ada lulus, ada lulus dengan catatan, ada yang tidak lulus. Nah, penilaian nanti akan dilakukan secara objektif, sahih, dan praktis. KKM kita secara nasional Jawa Timur, pendukungnya itu 70. Kalau kakak mencapai 70, nah 70 di atas sedikit, berarti kakak-kakak nanti akan mendapat predikat lulus dan menerima ijazah. Apa yang dinilai? Keaktifan, penugasan, tes awal, tes akhir, praktek, membina. Rumusnya seperti ini kakak harus tahu ini. Ada tes awal, itu bobotnya 1. Jadi nanti kakak tes awal itu bobotnya 1. Tes akhir bobotnya juga 1. Keaktifan, kehadiran kakak, bagaimana kakak melaksanakan tugas-tugas kakak yang dikumpulkan, keaktifannya, bagaimana kakak bergerak di kelompoknya, secara individu maupun kelompok, itu nilainya 2. Kemudian tugas-tugas yang kakak store, yang kakak selesaikan, akan mendapat nilai dengan bobot 3. Praktek membina nanti juga 3. Nah, dari 5 ini, kalau nanti kakak dibagi 10, nilainya sudah melebihi dari KKM yang 70, insya Allah kakak lulus. Ingat, karena kursus bukan seperti seminar, maka di sini ada lulus dengan catatan, dengan atau tidak lulus. Ini yang harus kakak perhatikan. Nah, apa standar kompetensi peserta kursus yang ingin dicapai? Peserta kursus mampu menjadi pembina pramuka siaga atau penggalang dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan, sehingga menghasilkan pramuka siaga atau penggalang yang berkarakter berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan. Ini kakak yang bisa saya sampaikan. Selamat bergiat, semoga sukses. Saya doakan lulus 100%, dengan catatan yaitu tadi tugas-tugas ini, keaktifan, kemudian penugasan, tes awal, tes akhir, dan praktek membinanya kakak melebihi dari KKM 70 ini. Terima kasih, segala kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.